Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin taromin, para alim, para ulama, para kiai, sepuh-sepuh kang kaula ta'zimi, wabil khusus segenap struktural takmir Masjid Nurul Huda ingkang kaula mulyakaken, ugi rencang-rencang sedaya PAJ Ansor ingkang kaula mulyakaken, ugi para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah di hadal majlis mubarak ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala sayyidina Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bil barokah bil wasilah sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad, kita semuanya mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Amin. Ketiga kalinya marilah kita bersama-sama sebagaimana biasanya sareng-sareng mirengaken napa ingkang sampun didhawuhaken dening Kanjeng Nabi. Dan malam hari ini pertemuan yang ke-6, kita sampai pada hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi bidaraini amin. Al hadis rabi'a asyara, utawi hadis kang kaping 14. Ani Ibnu Mas'udin, diriwayataken saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, ndika sinten Ibnu Mas'ud qala, ndika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndikane Kanjeng Nabi, la yakil ora halal damu mriin apa gedeye awak-awakan muslimin kang muslim illa bi ihda salasin, kejaba kelawan salah sijine perkara telu. As-sayyibuz zani, rupane pertama as-sayyibuz zani, sayyib ingkang zina, wan nafsu lan awak-awakan bin nafsi kelawan awak-awakan, wa tarikulan wong kang ninggalno lidinihi maring agamane wong, al-mufariqu kang misai bil jamaati maring golongan. Rawahu, riwayataken iki hadis sapa Al-Bukhari, sapa Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ke-14 ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat yang terkenal dengan suaranya yang merdu ketika membaca Al-Quran. Nama aslinya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abdullah ibn Mas'ud, nama Abdullah niku sahabat ingkang gadah nama Abdullah niku banyak. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan juga termasuk Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah ibn Mas'ud. Orangnya pernah saya terangkan di pertemuan dulu. Abdullah bin Mas'ud niki tiyange alit, jadi mboten ageng.
salah sunggali pembantu Rasulullah. Beliau selalu menata terompah utawi sandalipun Kanjeng Nabi, ini Abdullah ibn Mas'ud, sampai beliau ini satu-satunya sahabat juga, yang salah satu sahabat yang bebas keluar masuk tengdalume Kanjeng Nabi. Sampai di kamar Kanjeng Nabi ini beliau bebas, sampai mempunyai julukan Shahibus Sirri. Ini Ibnu Mas'ud, Shahibus Sirri, pemegang rahasia Rasulullah. Ini Ibnu Mas'ud. Beliau masuk Islam tahun ke-6, kemudian wafat tahun 32 Hijriyah dan wafat di usia 60 tahun. Jadi ini diriwayatkan Ibnu Mas'ud oleh Abdullah ibn Mas'ud bahwa pernah suatu saat Kanjeng Nabi bersabda, yang sabdanya adalah la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Ora halal geteye awak-awakan sing muslim kejaba kelawan salah sijine perkara telu. Jadi tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dengan melakukan satu di antara tiga. Hadis ini memberikan pemahaman yang pertama, berarti haram membunuh orang muslim kecuali dia melakukan satu dari tiga hal. Jadi darahnya seorang muslim ini hukumnya haram untuk dibunuh, dialirkan darahnya ini hukumnya haram kecuali dia melakukan satu di antara dari tiga. Apa itu? Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Ada seorang sayyib yang melakukan zina. Sayyib itu apa? Sayyib ini adalah man tazawwaja wa wati'a fi nikahin sahihin summa zana ba'da dzalika. Jadi sayyib ini adalah orang yang sudah melakukan pernikahan dan melakukan hubungan suami istri, kok dia melakukan zina, maka dia hukumannya berupa rajam. Dirajam itu dibalangi waktu sampai meninggal. Ini dirajam. Ini namanya sayyib, entah itu yang perempuan istrinya atau yang suaminya. Atau ada seorang yang sudah menikah, melakukan pernikahan, melakukan hubungan suami istri, kemudian terjadi firaq, perpisahan. Nah, arti kalau istri statusnya sudah janda, kalau laki-laki ini budak, berarti itu juga disebut as-sayyib. Ketika ada janda melakukan zina, maka dia menghaki untuk dihukum mati, yaitu dengan cara dirajam. Rajam tadi yaitu dianomi waktu sampai meninggal. Terus yang mengeksekusi, yang eksekutor, yang bagian mengeksekusi as-sayyibuz zani itu siapa? Ini tidak syukur-syukur tiang, tapi adalah pemerintah kalau dalam negara kita. Mungkin kalau dalam negara kita ini adalah Mahkamah Agung. Jadi tidak moro-moro semua berhak menghakimi dengan memberikan hukum rajam ini. Jadi pemerintah yang berhak untuk memberikan hukum rajam kepada as-sayyibuz zani. Ini menunjukkan hadis ini juga betapa Rasulullah melarang perbuatan zina. Jadi zina ini luar biasa bahayanya sehingga sampai takzirane hukumannya mati. Jadi awalnya ini hukumnya darahnya seorang muslim ini haram, tidak halal, dan ketika dia melakukan zina maka menjadi halal sudah. Makanya maksudnya menjadi boleh untuk dihukum, hukumannya dirajam. Tapi
akhlak. Andai kata kayak wong kene Pak sampe Pak ya. Ning mriki kan gak enak hukum raja. Nah, itu bagaimana? Solusinya itu bagaimana? Jadi ini yang diterapkan dalam hadis ini adalah di negara Islam. Jadi dulu memang hadis ini munculnya ya di negara Arab yang itu menerapkan daripada hukum Islam. Ini sebetulnya ini adalah di negara-negara yang menerapkan betul-betul menerapkan hukum Islam. Kalau di negara kita sebetulnya ketika mau menerapkan ini ya sebetulnya sah-sah saja gitu, sah-sah saja karena ada hadisnya sudah, memang ada nasnya gitu. Cuma memang yang mengeksekusi tadi memang pemerintah, Mahkamah Agung begitu. Gitu. Kemudian untuk as-sayyid yang sudah melakukan pernikahan ini beda dengan ketika dia belum melakukan pernikahan. Itu ketika masih statusnya jomblo. Ketika ada seorang yang masih belum menikah kok melakukan zina, maka hukumannya bukan dirajam akan tetapi dicambuk sebanyak 100 kali. Ini dijalet, dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua yaitu an-nafsu bin nafsi, maksudnya adalah pembunuhan, membunuh dengan disengaja. Jadi mateni dengan sengaja ini juga hukumannya dia dibunuh dengan cara dikisos. Kecuali nanti pihak korban yang dibunuh ini memberikan maaf, memberikan damai kepada pembunuh, ini lain lagi. Maka dia terbebas dari hukuman kisos ketika dia memaafkan keluarga korban. Kemudian yang ketiga watariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, yakni orang yang meninggalkan agama Islam, yang memisahkan diri dari jamaah, yakni orang yang sudah Islam kemudian dia keluar dari Islamnya atau disebut dengan murtad. Jadi ketika ada orang yang murtad ini otomatis dia juga menghakimi daripada untuk dibunuh, boleh dibunuh. Ini orang murtad. Jadi walhasil dari hadis la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin, ini memberikan pengertian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perzinaan, melarang pembunuhan, melarang orang Islam keluar dari Islam, yakni murtad. Jadi larangan Rasulullah berzina, larangan membunuh, dan larangan murtad. Oke. Terus bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisah asyara utawi hadis kang kaping 15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iku ngendika sinten Kanjeng Nabi, ngendikane man utawi sapane wong kana iku lamun ana yukminu iku iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yakul mongko becik ngucap sapa man khairan kebagusan aulias utawa becik meneng sapa man wa man lan sapane wong kana kang ana sapa man iku yukminu iku iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko becik mulyakno sapa man jarahu ing tanggane man wa man lan sautawi sapane wong kana iku lamun ana sapa man yukminu iku iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko becik mulyakno sapa man dhaifahu ing tamune man rawahu riwayatan iki hadis sapa Al-Bukhari, sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ke-15 ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini yang terkenal dengan Abdurrahman
nama aslinya adalah yang masyhur Abdurrahman. Beliau adalah perawi hadis terbanyak dari sahabat Kanjeng Nabi dan juga ketua Ahlus Suffah. Ini Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkatalah dengan baik. Falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata dengan baik. Aw liyasmut, atau kalau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik diam. Ini menunjukkan yang pertama adalah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk berkata dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa berkata dengan baik, yaitu lebih baik diam. Tuh, ini juga menunjukkan betapa bahayanya sebuah lisan. Maka ada yang mengatakan bahwa lisan ini lebih tajam daripada pedang. Tapi untuk saat ini saya kira ada yang lebih tajam lagi daripada lisan, yakni adalah jari jemari. Jadi untuk saat ini ada yang lebih tajam lagi daripada lisan, yaitu jari jemari. Jadi sebelum berbicara ini hendaknya dipikirkan terlebih dahulu, apakah perkataan kita ini menyakiti orang lain, apakah perkataan kita ini manfaat, atau apakah apa yang kita ucapkan ini menjadi fitnah dan sebagainya. Ini perlu pertimbangan yang luar biasa. Kalau tidak bisa, ini ada opsi yang kedua, yaitu auliyasmut. Maka ada sebuah makalah yang mengatakan idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Maka seseorang ini dikatakan sempurna akalnya ini ketika dia sedikit bicaranya. Jadi sampai juga ada makalah yang mengatakan idza ra'aita rajulan yukassirul kalam fastaiqin bi jununi. Idza ra'aita, ketika Anda melihat rajulan, seseorang yukassiru, yang memperbanyak al-kalam, pembicaraannya yang banyak ngomong, maka fastaiqin, maka yakinilah bahwa orang tersebut bijununi, adalah orang gila. Jadi ini yang dimaksud perkataan banyak ini adalah perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak baik. Ini mengecualikan perkataan-perkataan yang baik, yang bermanfaat, seperti perkataan yang mengandung ilmu. Ini dikecualikan dari perkataan yang tidak baik. Maka ini masuk falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi sampai dikatakan as-sukun ini salamatun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Tetangga, bagaimana kita menjalin hubungan dengan tetangga? Tetangga ini kalau di dalam syarahnya ini bisa jadi keluarga kita ini juga tetangga, juga rumah yang di sebelah kita kanan kiri depan belakang ini juga tetangga, bahkan sampai depan 40 rumah, belakang 40 rumah, kanan kiri juga 40 rumah, ini juga disebut dengan jar tetangga. Bagaimana kita bisa saling menghormati, menghargai satu sama lain dengan tetangga. Ketika ada tetangga yang kesusahan, maka kita bisa membantu, karena ketika ada masalah apapun ini yang paling pertama membantu ini adalah tetangga. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ini juga anjuran Rasulullah. Barang siapa yang
iman kepada Allah dan hari akhir, maka dianjurkan untuk memuliakan tamu. Dan rumah yang barokah ini adalah rumah yang sering kedatangan tamu dalam rangka silaturahmi. Di rumah yang barokah itu adalah rumah yang sering kedatangan tamu dalam rangka silaturahmi. Berbeda halnya dengan ketika sering kedatangan tamu tapi nagih angsuran. Kalau nagih angsuran ini lain lagi. Di dalam rangka silaturahmi. Nah, sebagaimana kisah dulu ada seorang perempuan yang lapor wadul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang perempuan ini, ya Rasulullah, suami saya ini tiap hari membawa teman-temannya ke rumah, sehingga saya disuruh mempersiapkan untuk masak segala sesuatunya untuk jamu tamu teman-temannya suami saya ini. Nah, karpe si perempuan ini wadul dan Rasulullah ini nanti menegur, menasihati daripada suaminya. Tapi Rasulullah mandel mawon. Jadi Rasulullah hanya diam, kemudian perempuan ini pulang. Besoknya di suatu kesempatan Rasulullah bertamu kepada sahabat istrinya, suaminya yang wadul itu tadi, ya, perempuan yang lapor kepada Rasulullah tadi. Kemudian karena soal kanjeng Nabi yang rawuh sebagai tamu, akhirnya sangat bangga perempuan ini akhirnya dilayani dengan baik sebaik mungkin oleh sang perempuan ini, dimasakkan dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai, Rasulullah bilang kepada sahabat ini, suaminya si perempuan yang lapor ini, engko lah aku mulai sampai celuk bojone sampean, lah aku engko meh metu teko lawang iku kok delok. Akhirnya betul. Kemudian Rasulullah pamit. Rasulullah sebelum keluar dari pintu rumah tamu si perempuan ini, perempuan dipanggil sama suaminya. Apa yang dilihat? Ternyata perempuan ini kaget melihat sesuatu di belakang Rasulullah, dan itu banyak, yaitu hewan-hewan, kalau jengking, ular dan lain sebagainya mengikuti Rasulullah, dibawa keluar oleh Rasulullah. Kemudian di kesempatan lain Rasulullah dawuh kepada suaminya, iki omongan bojomu. Jadi tamu itu membawa barokah, tamu itu menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam rumahmu, mungkin energi-energi yang aura-aura yang negatif di dalam rumah itu tamu. Maka luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menampilkan dawuhnya, barang siapa yang iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tamunya. Itu hadis yang ke-15. Yang terakhir, al-hadis sadisa asyara, tawi hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, sak temene wong lanang kala ngendika sinten rajul lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini mugi paring wasiat panjenengan ni ing ingsun. Kala ngendika sinten kanjeng Nabi, la taghdab ojo ngamukan sapa sira. Farad dada mongko bulan baleni sapa rajul miroron kelawan bola bali. Kala ngendika sinten kanjeng Nabi, la taghdab ojo ngamuk sapa sira. Rawahu meriwayatkan ini hadis sapa Al-Bukhari, sapa Imam Bukhari. Dan hadis yang ke-16 ini juga sama, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah, berilah saya nasihat, berilah saya wasiat,
nyuwun nasihatipun ya Rasulullah, terus yang jalan ini. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, la taghdab, sampai ojo ngamukan. La taghdab, ojo ngamuk sapa sira. Farad dada miraran. Kemudian orang laki-laki ini mengulang beberapa kali, ausini. Kemudian Kanjeng Nabi tetap dawuh, la taghdab, ojo ngamuk sapa sira. Hadis ini memberikan kefahaman bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melarang umatnya untuk marah. Karena terus Kanjeng Nabi, la taghdab, janganlah marah, karena marah itu ibarat api yang membara yang ada dalam tubuh. Ketika ada orang yang marah, tidaklah dia marah kecuali matanya memerah dan juga urat-urat lehernya membengkak. Maka ketika di antara kalian ada yang mengalami hal demikian, maka anjuran Rasulullah berbaringlah atau tempelkan tubuh kalian di tanah. Ada yang mengatakan ketika seseorang ini marah dalam keadaan berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Ketika duduk ini marahnya masih ada, belum hilang, maka dianjurkan untuk berbaring. Dan juga ada yang mengatakan ketika orang marah ini adalah panas, dan panas itu adalah api, dan api bisa didinginkan dengan air. Maka ketika kita ini dalam posisi marah, maka seyogianya kita mengambil air wudhu. Maka ketika kita marah, maka kita dinginkan, hilangkan dengan wudhu. Ini hadis yang ke-16. Di Ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Qala al-hadis sabi'a asyara wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kajian kita Arba'in Nawawi.